Finalis Musabaqah Syarhil Quran Putra dengan nomor peserta S004 akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, serta para panitia dan official yang hadir pada hari ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat dan berbineka tunggal ika. Tetapi mengapa hadirin, konflik antar suku dan agama di Indonesia terus berlanjut? Menurut Wildani Hefni dalam jurnal Bimas Islam volume 13 nomor 1 tahun 2020 yang berjudul Moderasi Beragama dalam Ruang Digital, ternyata hadirin, konflik melunturkan nilai moderasi dalam umat beragama di Indonesia. Sahabatku sekalian, kita hidup di era digital yang memungkinkan kita terhubung dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Namun di balik kemudahan ini, kita juga dihadapkan pada tantangan besar seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, radikalisasi online, dan konflik antar kelompok yang semakin meningkat. Apakah kita akan membiarkan platform digital untuk menyebarkan kekerasan dan kebencian? Ataukah kita akan menggunakan teknologi ini untuk membangun jembatan antara manusia, mempromosikan toleransi, dan mempererat ukhuwah? Apakah kita akan menjadi bagian dari solusi ataukah bagian dari masalah? Mari kita renungkan bersama bagaimana kita dapat menggunakan teknologi digital untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan beradab, serta mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama yang rahmatan lil alamin. Dilansir oleh kompas.com pada tanggal 27 Mei 2025, Setara Institut mengeluarkan daftar 10 kota paling intoleran tahun 2025. Kota Parepare, Sulawesi Selatan menduduki peringkat pertama dengan skor 3,945. Dilanjutkan oleh Kota Cilegon, Banten dengan skor 3,994, dan Kota Luksemawe, Aceh dengan skor 4,140. Rendahnya skor IKT ini bukan disebabkan oleh maraknya peristiwa intoleransi atau hal-hal negatif lainnya, tetapi disebabkan ketiadaan fokus dan inovasi terhadap pemajuan toleransi di kotanya. Sementara kota-kota lain telah bergegas dalam melakukan berbagai inovasi maupun terobosan dalam pemajuan toleransi. Dalam upaya mengantisipasi terjadinya kasus intoleransi dan meningkatkan masyarakat pengguna platform digital, untuk itu hadirin,
dalam kesempatan yang baik ini kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Penguatan moderasi beragama melalui platform digital dengan landasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula
kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Hadirin yang kami hormati, asbabun nuzul ayat tadi masih relevan dengan ayat sebelumnya, surah Al-Baqarah ayat 142, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbalal kiblah. Ayat ini diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat atau dikenal dengan istilah umatan wasaton. Menurut Syekh Usamah Arifai dalam Tafsirul Wajiz li Kitabihillahil Aziz halaman 23, kata wasaton secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Sedangkan secara leksikal, menurut pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 1 halaman 278, kata wasaton dalam bahasa Arab berarti segala yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks beragama, berkembanglah istilah ummatan wasaton. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman, inadu alal watan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Takbir, Allahu Akbar. Hadirin yang berbahagia, istilah umatan wasaton sering disebut juga adjust people atau adjust community, yaitu individu, masyarakat atau komunitas yang adil. Dengan demikian, firman Allah tadi mengajarkan kepada kita umat Islam jangan saling menghina, melecehkan, bahkan memerangi anutan agama lain. Tetapi kita harus menjalankan prinsip moderasi beragama atau umatan wasaton, termasuk dalam penyajian informasi dalam platform digital. Platform digital
harus digunakan sebagai wadah untuk berbagi ilmu, gagasan dan informasi yang positif untuk menguatkan moderasi beragama dalam keberagaman Indonesia. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas bersabda, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabba dhimmiyan fa ana aduwwuh wa man kana aduwwi fid dunya kana aduwwi yaumal qiyamah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti zimmi, maka akulah musuhnya, dan barang siapa menjadi musuhku di dunia, maka dia menjadi musuhku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. lalu hadirin, bagaimanakah cara Islam untuk menguatkan moderasi beragama tersebut? Jawabannya terdapat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu.
ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi di dalam karyanya Tafsirul Quranul Azim jilid 1 halaman 315 beliau menjelaskan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk bersatu padu dan melarang kita untuk bercerai-berai. Roh moderasi beragama sudah tertanam pada umat Islam sejak zaman dulu, serta sejarah dan ajaran Al-Quran telah membuktikan bahwa Islam tidak pernah mengganggu akidah agama lain dan menandakan bahwa Islam bukan agama sadis, Islam bukan bengis, bahkan Islam bukan agama teroris sebagaimana dituduhkan saat ini. Tapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Hadirin yang kami cintai, dari syarahan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, umat Islam adalah umatan wasaton, umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi umat yang adil, Pilihan dan moderat. kedua, dengan adanya keberagaman khususnya dalam masalah agama, kedewasaan sikap menjadi tuntutan utama dan platform digital menjadi sarana dalam menguatkan moderasi beragama. Dan ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islam selalu mengarahkan umatnya untuk menjaga kesatuan serta menjauhi perselisihan dan perpecahan. Karena kunci keberhasilan ialah persatuan dan kesatuan. Akhirnya, izinkanlah kami menutup syarahan ini dengan sebuah pantun. intan berkilau di pasar batu, Martapura, kota yang bersinar selalu, Platform digital wadah bersatu dan bertemu supaya moderasi beragama kuat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.